Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kemudian kita lanjutkan pada bahasan berikutnya itu berkaitan dengan membeli kuda dan mengikatnya dengan tujuan untuk menyombongkan diri, angkuh dan riya. Ya, membeli kuda dan mengikatnya dengan tujuan untuk menyombongkan diri, angkuh dan riya. Ada yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di zaman dulu kan kendaraannya itu adalah kuda, ya, adalah unta gitu. Jadi kalau ditarik dalam konteks kekinian, maksudnya adalah misalnya orang yang punya kendaraan, kendaraannya bagus, maka dengan kendaraannya yang bagus itu dia merasa tinggi, merasa sombong, merasa angkuh, dan dia meremehkan manusia karena kendaraannya itu. Ya. Jadi ketika dia naik kendaraannya, apalah semua merek mobil yang mahal luar biasa, motor yang mahal gitu. Ketika dia naik, ketika dia di hadapan manusia, dia merasa tinggi, dia merasa sombong. Ya, karena banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu kita kita temukan. Karena memang hati kita itu lemah. Ya. Ketika kita menggunakan baju yang bagus sedikit, ya, udah mulai kadangkala hati itu berbeda. Ketika kendaraannya bagus sedikit, itu sudah mulai gitu. Maka penting kita untuk menjaga hati kita, meskipun kita bukan berarti terhindar sepenuhnya total, akan tetapi kita berikhtiar bagaimana agar tidak timbul kesombongan berangkat dari kendaraan, pakaian, prestasi apa saja yang kita miliki begitu. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al khairu li thalathatin li rajul, bahwasanya kuda itu dimiliki oleh tiga orang. Ajrun wali rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun, yaitu milik orang yang dengannya ia mendapatkan pahala dan milik orang yang menjadikannya sebagai penutup. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ya di antara tiga yang lainnya yaitu warajulun rabataha fakhran wa riya'an fahiya ala dzalika wizrun, yaitu orang yang mengikatnya untuk menyombongkan diri dan riya, maka ia mendapatkan dosa. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang yang angkuh dan sombong berangkat dari kudanya. Kalau kalau kita tarik sekarang kan dari kendaraannya gitu kan, mobilnya, motornya gitu loh, pesawatnya gitu. Maka dengan itu dia sombong di hadapan manusia dan meremehkan manusia yang lain. Imam Al-Haytami rahimahullah berkomentar, yang dimaksud adalah ya, jika ia memiliki kuda itu untuk berbangga diri di hadapan yang lemah dan miskin dari kalangan umat umat Islam. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang itu berhati-hati dan waspada bagi orang yang mengeluarkan uang banyak untuk membeli kuda, membeli kendaraan. Dan dengan itu dia membayar pelatihnya dan berbangga-bangga serta menyombongkan diri. Baik, kita tarik di zaman kekinian ya. Bahwasanya banyak di zaman ini orang yang berbangga-bangga menyombongkan diri berangkat dari kendaraan yang ia miliki. Artinya ketika dia naik mobil itu, dia naik motor itu, timbul kesombongan di dalam hatinya. Dan kita tahu bahwa di antara karakter sombong adalah meremehkan manusia. Maghamdun nas kata Nabi SAW. Karakter sombong di antara tipikalnya itu adalah dia meremehkan manusia. Atau misalnya yang lain, dia punya HP bagus misal dari merek tertentu yang mahal ternama. Ketika dia melihat HP temannya, oh biasa aja Android gitu loh. Android, kok pakai Android? Ya, dia merasa bahwa dia tinggi, dia mulia ketika dia memakai sesuatu yang berbeda dengan manusia yang lain.
apapun yang melekat pada dirinya, kendaraan, pakaian, elektronik, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Dia merasa lebih baik dari manusia berangkat dari itu semua. Maka itu adalah perkara yang bisa membinasakan. Itu adalah perkara yang bisa membinasakan. Dan tentu kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sebenarnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi di dalam hatinya. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada orang yang pakai baju bagus, sandal bagus, apakah itu masuk kesombongan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, inna allaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Enggak, ya, pakai baju bagus, pakai kendaraan bagus, pakai sandal bagus, itu enggak masuk kesombongan. Enggak masuk. Sombong itu, kata Nabi SAW, itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kata Nabi, pakai baju bagus, pakai kendaraan bagus, pakai perabotan bagus, itu nggak masuk kesombongan. Nikmati saja, nggak ada masalah selagi antum mampu. Tapi dia masuk kesombongan apabila semua fasilitas itu justru membuat antum sombong. Pakai baju mahal dikit udah mulai. Pakai alat elektronik yang mahal dikit udah mulai. Pakai kendaraan yang mahal, kendaraannya sendiri, dia sendiri pakai moge gitu kan. Udah mulai hatinya. Dia sendiri pakai mobil bagus apa misalnya. Nggak usah disebut lah mereknya. Ya, udah mulai. Itu hati manusia. Hati manusia itu lemah. Maka pada asalnya, menggunakan barang-barang bagus, branded, atau apa saja, itu nggak ada masalah sebetulnya selagi kita mampu, ya. Dan dengan itu kita tidak meremehkan manusia. Akan tetapi itu bisa menjadi persoalan apabila fasilitas yang kita gunakan apapun itu justru menghantarkan kita pada kesombongan. Oleh karena itu, penting kita untuk menjaga hati kita, memanajemen hati kita. Jangan sampai fasilitas yang Allah berikan kepada kita justru menjerumuskan kita pada perkara yang bisa merusak diri kita. Oleh karena itu, hendaknya kita tetap rendah diri. Ya, silahkan gunakan baju yang terbaik. Silahkan gunakan fasilitas terbaik yang Allah berikan kepada kita. Selagi itu halal dan tidak menimbulkan kesombongan, silahkan. Silahkan tampilkan sisi terbaik di hadapan manusia. Selagi di hadapan Allah juga antum tampilkan yang terbaik, bahkan lebih terbaik. Ya, maka itu nggak ada masalah selagi tidak menjurumuskan pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.